ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Eh, yang saya hormati, di sini ada Ustadz Muhammad Isnan, MSI, yang alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini sudah hadir. Kemudian tim squad NOC, di sini ada Ustadz Abdillah dan juga Ustadz Henry. Pertama-tama Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama kita panjatkan puja serta puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan sore hari ini. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan dan juga kesehatan untuk menghadiri kuliah online secara virtual pada kesempatan sore hari ini. Salam serta salam tak lupa kita curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Baiklah Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya akan bacakan susunan acara pada kesempatan sore hari ini. Itu pertama kita pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan tilawah Quran yang selalu akan dibacakan oleh Akhi Akhi Muhammad Faras. Alhamdulillah juga sudah hadir. Kemudian tausiah online yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Isnan, guru kami. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini bisa membagikan ilmunya kepada kita semua. Kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab dan terakhir yaitu penutup atau doa. Baiklah Bapak Ibu sekalian, marilah sama-sama kita buka kuliah online pada kesempatan sore hari ini dengan kita sama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, marilah sama-sama kita dengarkan bacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Akhina Muhammad Faras. Pada Muhammad Faras, kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kurang kencang, Faras. Sudah terdengar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman khafa min musin janafan aw ithman fa aslaha bainahum fala ithma alayhi innallaha ghafurur rahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina qablikum min qablikum la'allakum tattaqun. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين
فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Akhi Nafaras yang sudah membacakan ayat Al-Quran yang mudah-mudahan bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, Bapak Ibu sekalian dan juga saudara-saudari sekalian, marilah kita dengarkan tausiah dari Ustadz Muhammad Isnaini, BSH, MSI, yang sebelumnya saya akan bacakan dulu nih CV beliau. Nama Ustadz Muhammad Isnani, BSH, MSI, alamat rumahnya di Cipayung Jaya, Cipayung, Depok, Kota Depok. Kemudian pendidikan beliau eh, bersekolah di SDN Minong 2 Ponorogo, kemudian melanjutkan di Sanawiyah, lanjut aliyah di Pondok Pesantren Wali Songo, Ngabar, Ponorogo, kemudian melanjutkan kembali S1 di Lipia, Jakarta, dan S2 di UI Jakarta. Nah, untuk pekerjaan beliau saat ini adalah sebagai dosen di Lipia, Jakarta. Dan alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini Isnan ini bisa bersamai kita untuk sama-sama memberikan materi mengenai peran dan fungsi masjid sebagai basis pembinaan masyarakat, hikmah zaman Rasulullah dan sahabat. Gimana kabarnya Ustaz Isnan? Sehat? Alhamdulillah baik Ustadz Agus. Sudah lama nggak ketemu Pak Guru. Iya nih Ustaz. Sebagai informasi nih Ustaz Isnan guru saya juga ini. Saya kangen juga dengar tausiah beliau nih. Masya Allah. Silakan Ustaz Isnan, kami persilakan layar dan tempat untuk Ustaz. Baik, baik. Baik, terima kasih. Saya mohon izin share screen. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat dan yang mulia seluruh hadirin hadirat yang berkesempatan pada sore hari ini. Alhamdulillah dengan izin dan takdir Allah Ta'ala kita dipertemukan pada kesempatan kali ini melalui Zoom
yang semoga silaturahim kita ini Allah jadikan sebagai wasilah. Allah panjangkan umur kita dalam kebaikan. Allah luaskan rezeki kita untuk kebaikan juga. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, salawat serta salam semoga Allah Ta'ala selalu limpah ruahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, para tabi'in, tabi'in, dan juga seluruh umat yang setia dan sedia mengikuti ajaran dan syariatnya. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita akan coba belajar bersama, kita belajar bersama saja di sini, yang kaitannya terkait dengan peran dan fungsi masjid sebagai basis pembinaan masyarakat, mengambil hikmah dari zaman Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum. Sebagai permulaan, mari kita mengenal kata masjid dulu dan kenapa dipilihnya kata masjid. Kita bisa menengok kepada hadis sahih yang diriwayatkan dari beliau Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan keistimewaan beliau dan keistimewaan umat ini, yakni salah satunya ju'ilat liyal ardu masjidan wa tarbatuha tahuran dalam satu riwayat. Dalam riwayat lain, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran. Bumi dijadikan untukku, kalau letter lucknya, sebagai masjid dan alat bersuci. Yang mana kata masjid ini merujuk kepada kata sujud. Padahal kalau dalam sholat itu gerakannya tidak hanya sujud saja. Ada berdiri, yang qama yaqumu maqam, ada juga ruku', raka'a, yarka'u, marka'. Kalau tempat sujud disebut masjid dan masjid, tempat berdiri disebutnya maqam, tempat ruku' disebut marka'. Namun begitulah syariat kita, Allah Ta'ala memilihkan di dalam Al-Quran kata masjid. Ini adalah tentu pilihan yang bukan sekedar asal pilih, tetapi memiliki rahasia dan hikmah tertentu. Karena dari sedemikian banyak gerakan di dalam sholat, yang paling spesial, yang paling khusus adalah sujud. Orang kalau berdiri bisa bukan untuk sholat. Orang rukuk juga ada kemungkinan dan kadang dilakukan bukan untuk sholat. Tapi kalau sujud adalah murni untuk sholat dan hal yang sangat khusus dalam sholat, sujud. Yang mana juga ini mengisyaratkan bahwa posisi sujud itu adalah posisi di mana seorang hamba paling dekat kepada Allah Ta'ala. Oleh karena itu, disitulah beliau sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk memperbanyak doa dan memohon di saat seperti itu. Sebagaimana yang beliau sampaikan, aqrabu ma yakun al-abdu min rabbihi wa huwa sajid. Ini kondisi hamba paling dekat kepada Allah adalah saat dia sujud. Yang lanjutan dari hadis ini adalah anjuran untuk memperbanyak doa di dalam sujud. Karena kondisi itulah paling dekat. Maka pemilihan kata masjid ini tentu juga akan mengisyaratkan kepada fungsi utama dari masjid itu sendiri sebagai tempat bersujud, sebagai tempat beribadah, yang mana fungsi utamanya adalah fungsi ta'abbud, beribadah kepada Allah Ta'ala. Yang jika dipersempit, nanti masjid itu akan terbatas kepada petak tanah tertentu yang dipilih untuk bersujud. Jika secara pribadi mungkin kita bisa sujud di mana saja, umpamanya dalam perjalanan ke hutan atau sedang hiking dan segala macam, atau di sawah, kita bisa memilih mana saja tempat untuk melakukan sujud secara pribadi. Tetapi ketika ingin dilakukan berjamaah dalam tempat yang khusus dan dibatasi secara khusus, itulah kemudian menjadi bangunan, atau kita sebut bukan bangunan, petak tanah sebagai masjid. Karena masjid tidak melulu harus ada bangunan. Nanti kita akan
ulas bersama-sama sampai pada poin itu, insya Allah. Jadi pemilihan kata masjid adalah terkait dengan kata sujud yang dia adalah kata spesial dalam gerakan sholat, juga merupakan kondisi terdekat kepada Allah Ta'ala, sehingga masjid adalah tempat yang paling tepat untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Yang nanti kita kaitkan terkait dengan puasa, ini ada ibadah khusus yang sering dilakukan adalah iktikaf. Dan nanti kita bahas hal tersebut insya Allah. Nah, kata masjid juga kadang-kadang disebut sebagai rumah. Kadang disebut sebagai rumah. Yang ini menunjukkan masjid adalah tempat yang paling nyaman untuk seorang mukmin, paling nyaman untuk seorang muslim. Ketika dalam kondisi lelah, letih, baik secara fisik atau secara rohani, masjidlah tempat kita mencari ketenangan. Bukan di rumah kadang-kadang, di masjid. Kalau rumah mungkin kadang, ada sebagian yang kalau pulang malah tambah pusing. Kalau pulang ke masjid, insya Allah pusingnya akan berkurang. Hal itu, yakni penyebutan kata masjid itu dengan kata bait atau rumah, tersebutkan dalam surat An-Nur ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fi buyutin adzinallahu an turfa'a fiha ismuhu. Ini nukilannya di buyut, di dalam rumah-rumah yang Allah izinkan di dalamnya anturfa'a, dilantunkan, dinaikkan di dalamnya asma'nya dalam zikir. Ini nukilan kata buyut. Masjid disebut juga buyut, rumah-rumah. Yang nanti kemudian sering kita sebut sebagai Baitullah. Disitulah rumah Allah dan disitulah seorang mukmin mendapatkan ketenangan dan kenyamanan. Juga kata bait atau rumah juga digunakan ketika ingin menunjuk kepada Al-Masjidil Haram. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarak. Sesungguhnya rumah pertama yang diletakkan untuk manusia adalah yang berada di Bakkah. Bakkah ini Makkah yang diberkahi. Yang mana bait itu diberkahi. Rumah. Jadi ini mengisyaratkan juga kepada kita hikmahnya bahwa masjid adalah rumahnya Allah sekaligus rumahnya orang mukmin. Ketika ingin mencari ketenangan, ingin mencari kenyamanan, di sanalah tempatnya. Tentunya ya ini jika masjidnya kondusif, kadang ada ya bukan karena masjidnya, tapi isinya yang kadang-kadang kurang nyaman. Baik. Kemudian juga masjid adalah sumber dan simbol kebaikan. Masjid adalah sumber dan simbol kebaikan. Ada banyak poin terkait dengan hal ini. Ini saya sebutkan sebagian saja. Bahwa simbol kebaikan itu bisa dilihat dalam hadis berikut ini yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, yang mana beliau menyampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjida fashhadu alaihi bil iman." Qala Allahu azza wa jalla, "Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir." At-Taubah ayat 18. Hadis rawahu Hakim, yang beliau nyatakan hadisnya sahih, namun ada sebagian juga pentahqiq yang menyatakan dhaif. Jadi Imam Tirmidzi menyatakan sahih, hasan sahih, ada Imam Al-Albani menyatakan dhaif, wallahu a'lam bishawab. Cuman maknanya baik karena bersesuaian dengan At-Taubah 18. Arti dari hadis ini adalah idza ra'aitumur rajula, jika engkau melihat seorang laki-laki ya'tadul masjid, sering ke masjid, bolak-balik ke masjid, ada kebiasaannya adalah ke masjid, ya'tad dari kata ada, kebiasaan, udah kebiasaannya ke masjid itu, fashhadu alaihi bil iman,
maka saksikanlah untuknya bahwa ada iman padanya. Ada iman padanya. Dan sumber daripada kebaikan adalah iman itu sendiri. Yang iman itu sendiri bisa dilihat dari kebiasaan orang tersebut yang selalu terkait dengan masjid. Hal ini merujuk kepada At-Taubah ayat 18. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya, sesungguhnya hanya, karena ini adalah kalimatnya lil hasr, sesungguhnya hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah, kalau letter lagi, adalah yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kalau kita balik, sesungguhnya hanya orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirlah yang memakmurkan masjid. Hanya. Jadi orang yang memakmurkan masjid adalah orang yang memiliki iman. Dan iman adalah sumber segala kebaikan. Tanpa ada iman, kebaikan yang lainnya akan sia-sia. Amal perbuatan apapun kalau tidak dilandasi dengan iman, akan sia-sia. Kebaikan tersebut juga bisa kita tengok di dalam hadis yang lain dari jalur sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau menyampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sab'atun yudhilluhumullahu yaumal qiyamati fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Imamun adil wa syabun nasha'a fi ibadatillah wa rajulun dzakarallaha fi khala' fa fadat 'ainah wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masjid wa rajulani tahabba fillah wa rajulun da'athum ra'atun dhatu mansibin wa jamalin ila nafsiha qal inni akhafullah wa rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma sana'at yaminu." Rawahul Bukhari. Ada 7 golongan manusia yang akan mendapatkan naungan dari Allah Ta'ala di hari kiamat dalam naungannya, yang mana pada hari itu tidak ada naungan tempat berteduh selain daripada naungan dari Allah Ta'ala. 7 tersebut adalah imamun adil. Secara ringkas, imamun adil itu kenapa dapat posisi kemuliaan tersebut? Ini diisyaratkan oleh Imam Abu Yusuf dalam memberi nasihat kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz dalam pembuatan Kitabul Kharaj. Wahai Amirul Mukminin, setelah beliau membuka dengan pembukaannya, beliau sampaikan bahwa pahala atas amanah jabatan ini, imam itu kan presiden, pemimpin, pemerintah. Pahala atas jabatan ini adalah pahala paling besar. Namun dosanya juga dosa paling besar. Kenapa? Karena jika kebijakan pemimpin, presiden, khalifah, atau wali kota, atau gubernur, imam, itu adalah baik dan memberi manfaat kebaikan kepada rakyat, maka semua rakyat yang mendapatkan kebaikan akan memberikan sumbangan pahala tanpa mengurangi pahala rakyat tersebut. Artinya ini adalah sebagai investasi. Tetapi sebaliknya, jika kebijakannya menzalimi rakyat yang jumlahnya mungkin jutaan, maka setiap yang terzalimi akan memberikan sumbangan dosa dan beban kepadanya. Makanya kalau imam adil itu salah satu dari orang dikhususkan dapat naungan di hari kiamat. Lanjutnya adalah syabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang tumbuh berkembang dalam ibadah kepada Allah Ta'ala. Syab. Kalau syab dikhususkan karena posisi sebagai anak muda adalah posisi yang orang lebih cenderung merasa santai, masih jauh dari ujung umurnya. Sehingga ketika dia bisa fokus dan baik dalam ibadahnya, maka ini adalah pemuda yang spesial. Ini semoga masih ada yang masih merasa muda. Ustadz Agus ini masih muda, Ustadz Agus Rahmadi, guru Pak Guru. Kalau kita sudah mulai menua.
Jadi ketika seorang pemuda tumbuh berkembang dalam ibadah kepada Allah, dapat keistimewaan tersebut. Lanjut, rajulun, seorang yang berzikir, mengingat kepada Allah Ta'ala dalam kesendirian, khala. Khala itu menyendiri. Nah nanti kalau kita bahas i'tikaf, menyendiri juga. Menyendiri. Fafadat, maka kedua matanya mengalirkan air mata karena hal tersebut. Karena zikir, karena ingat kepada Allah Ta'ala. Warajulun qalbuhu mu'allakun fil masjid. Dan seseorang yang hatinya mu'allak, tergantung. Letter lain tergantung, terikat dengan masjid. Acap kali kemana yang dia cari masjid. Di mana saya nanti bisa salat jamaah. Di mana saya nanti bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan lebih baik lagi. Masjid yang dia cari. Ini yang menjadi poin dalam pembahasan sore ini. Kita lanjutkan secara cepat. Wa rajulani tahaba fillah, dua orang yang saling mencinta karena Allah, bukan karena kepentingan urusan bisnis atau urusan dunia. Bukan karena kekerabatan, tapi karena Allah. Wa rajulun da'athum ra'atun dzatu mansibin wa jamal. Seorang lelaki yang dipanggil, diajak seorang wanita yang statusnya mulia dan memiliki kecantikan untuk melakukan hal yang tidak layak, lalu pria itu menyatakan, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Kemudian yang terakhir adalah seseorang yang bersedekah dan beliau sembunyikan sedekahnya karena tersembunyi sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang dilakukan oleh tangan kanannya. Ini poinnya adalah seseorang yang hatinya terikat, tergantung, terkait dengan masjid. Dan masih banyak nas-nas lain yang mengisahkan hal tersebut. Yani contohnya, man bana masjidan yabtaghi bihi wajahallahi banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa membangun satu masjid dikarenakan berharap ridho dari Allah Ta'ala, maka Allah akan membangunkan baginya satu rumah di surga. Walaupun masjid yang dia bangun itu hanya seperti sarang burung karena kecil. Ini kira-kira bahwa masjid adalah sumber dan simbol kebaikan. Maka sumber kebaikan dalam diri kita sebagai mukmin, pengingat kita, juga sumber kebaikan dan menyebarkan kebaikan yang pertama dan utama di masjid, selain daripada tempat-tempat yang lainnya. Masjid adalah tonggak pertama dalam membangun peradaban masyarakat. Masjid adalah poin pertama. Dan itulah yang beliau Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan ketika beliau sampai di Madinah, Yathrib. Setelah perjalanan 15 hari, yang termasuk 3 harinya bersembunyi di goa itu, totalnya 15 hari. Beliau bermula tiba di daerah Kuba, singgah di sana, maka yang beliau lakukan adalah membangun masjid sebagai mercusuar masyarakat Madani Islami. Kemudian saat beliau telah tiba di Madinah, maka tempat yang pertama dipilih, tempat menderumnya untanya, disitulah nanti akan dibangun masjid. Dan qadarullah saat itu sebenarnya banyak sekali eh, masyarakat yang menginginkan agar Nabi singgah dan tinggal di situ, di tempatnya. Namun karena beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ingin menyakiti siapapun dari para sahabat yang sangat berharap, maka beliau jawab, biarkan unta itu, karena beliau sedang berkendara unta, karena unta itu adalah diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Dan berakhirlah unta itu kemudian menderum di tanah kosong. Yang tanah kosong itu aslinya adalah milik dua orang anak yatim, Sahal dan Suhail, yang mana saat itu tanah sudah diabaikan, artinya
ditumbuhi oleh rumput-rumput liar, kemudian juga ada pepohonan-pepohonan kecil, juga sudah ada di sebagian tempat itu ditempati makam, ada makam yang kemudian setelah tempat itu dipilihkan oleh Allah Ta'ala melalui untanya, beliau mulailah membangunnya, membersihkan tanah tersebut bersama para sahabat. Kemudian juga beliau pindahkan makam tersebut ke tempat yang kita kenal sekarang sebagai makam Baki El-Gharqad, karena di sana ada apa pohon gorkot. Makam itu dipindahkan ke tempat yang sekarang itu di sebelah arahnya timur, yang kemudian sampai sekarang dijadikan makam Baki tersebut. Dan mulailah beliau membangun masjid bersama para sahabat dengan bangunan yang sangat sederhana sekali. Jadi bangunannya sangat sederhana sekali, yang mana hanya dibatasi dengan tembok yang itu pun tidak tinggi, artinya dimulakan dengan tembok itu hanya sekedar pembatas, sebagai pembatas menunjukkan ini loh masjid, yang nanti kita bisa jelaskan bahwa masjid itu tidak melulu harus ada bangunan. Tadi kita isyaratkan sebagaimana pernah terjadi di Masjid Kufah pada mulanya zaman dahulu kala, hanya sebuah tanah, sepetak tanah dibatasi dengan parit untuk menghalangi orang dan hewan masuk ke sepetak tanah itu tanpa sengaja. Sepetak tanah dibatasi, jadilah masjid. Dan masjidnya Rasul ada temboknya, bermula dari tembok yang rendah sebagai penanda saja. Hanya penanda. Hanya penanda. Yang kemudian ketika beliau perluas, kemudian ditambahkan lagi, dipertinggi. Yang mana masjid saat itu pada mulanya eh, tidak beratap seluruhnya. Yang beratap semula itu hanya di sisi kiblat. Ya, ini bermula ke kiblat ke Baitul Maqdis, berarti di sisi utara. Di sebelah utara, disitulah diberi naungan dengan tiang-tiang dari batang kurma, kemudian atapnya adalah daun-daun kurma yang kering, juga icuk icuknya pohon kurma itu dibuat sebagai naungan. Itulah bermula Masjid Nabawi. Kemudian beliau tentukan mihrabnya, kemudian di dekat mihrabnya itu beliau bangun tempat yang tinggi, lebih tinggi sebagai tempat mimbar yang nanti kemudian dibuatkan oleh seorang sahabat mimbar dalam 3 trap, 3 undakan itu. Jadi hal pertama yang beliau lakukan adalah membangun masjid, karena masjid adalah sebagai jantungnya masyarakat Islam, sebagai pusat peradaban dan kegiatan masyarakat Islam. Maka sekecil atau sebesar apapun, seindah atau sesederhana apapun, masjid layaknya harus ada dalam sebuah masyarakat Islam. Karena dari situlah bermula semua kebaikan, semua eh, cahaya, nur, hidayah bermula dari masjid. Dan hal tersebut, yakni yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, juga dilakukan oleh para sahabat. Yang kita kenal, jika di masa sahabat Abu Bakar, lebih cenderung mempertahankan wilayah yang ada, membersihkan dari orang-orang yang murtad. Jadi di masa itu setelah wafatnya Nabi, banyak sekali kabilah-kabilah yang murtad. Yang paling terkenal Musailamah al-Kadzab, yang sangat terkenal di wilayah timur. Dan itulah eh, fokus utama dan pertama di masa sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Setelah berganti dengan kepemimpinan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maka
internal sudah tenang, tidak ada masalah, barulah beliau melakukan ekspansi. Dan disitulah mulai banyak terbuka wilayah-wilayah negeri-negeri yang luas. Maka beliau selalu tekankan dan perintahkan kepada pemimpin setiap wilayah untuk membangun masjid. Sebagaimana beliau menulis surat kepada sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu yang berkedudukan di Basrah, memerintahkan untuk membangun sebuah masjid untuk jamaah dan membangun masjid untuk kabilah-kabilah. Dan di hari Jumat mereka bergabung ke masjid jamaah. Artinya ada masjid utamanya dan ada masjid milik kabilah-kabilah. Tetapi sholat Jumatnya tetap di masjid utama. Yang ini nanti kalau kita kaitkan dengan bab iktikaf, diskusi iktikaf, apakah musola yang kita kenal musola kecil-kecil di masyarakat itu bisa digunakan sebagai tempat iktikaf atau sebut masjid? Iya, ini salah satu bukti sejarah ya, bahwa di masa sahabat Umar juga didirikan masjid-masjid di kabilah-kabilah yang mana masjid-masjid itu tidak digunakan untuk sholat Jumat. Jadi digunakan untuk sholat 5 waktu, tapi tidak digunakan untuk sholat Jumat. Sholat Jumatnya di masjid utamanya di Basrah itu, di wilayah Basrah. Juga beliau menulis surat kepada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu yang merupakan gubernur Kufah dengan perintah yang sama. Bangun satu masjid utama dan ada masjid-masjid milik kabilah-kabilah yang mungkin berjauhan dari masjid utama. Tapi sholat Jumat tetap di masjid utama. Juga perintah kepada Amr bin An-As radhiyallahu anhu yang saat itu berkedudukan di masjid dengan perintah yang sama juga. Juga menulis perintah kepada Amir pemimpin tentara di Syam agar tidak berpencar ke desa-desa dan untuk tinggal di Madain, pusatnya, membangun masjid di setiap kotanya. Dan khusus untuk di sini, untuk para kabilah tidak perlu bangun masjid, dikhususkan untuk di wilayah Syam. Allah alam alasannya. Inilah gambaran bahwa tonggak dan mercusuar masyarakat Islam adalah masjidnya. Nah, ketika kita tahu mercusuar dan tonggak utama adalah masjid sebagai pusat pembinaan masyarakat, maka yang perlu ditekankan dalam hal ini adalah fungsinya dan bukan gengsinya. Kadang-kadang yang terjadi sekarang adalah bermewah-mewah dalam membangun masjid, bersaing-saingan dalam membangun masjid. Kita lihat di dalam pembangunan masjid di masa Nabi, kemudian di masa Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau tidak banyak memberikan perubahan dari masjid di masa Nabi dengan gambaran yang sangat sederhana, yang mana ketika beliau wafat itu gambaran masjid, gambaran kasar masjid yang beliau tinggalkan adalah masih berupa dari bebatuan temboknya, tanah dasarnya adalah kerikil dan pasir, kemudian tiang untuk atap batang-batang kurma dengan atapnya di ujung depan bagian kiblat dan belakang, paling belakang yang tadinya adalah kiblat ke arah Baitul Maqdis sebelum pindah kiblat ke Ka'bah. Dua itu, sedangkan tengahnya terbuka, langsung bersentuhan dengan langit. Sangat sederhana, yang mana nanti depan buat sholat terutama, sampai meluas ke belakang, dan bagian belakang itulah yang nanti biasa digunakan untuk tidur ahlus suffah, yakni masyarakat muslimin yang berkekurangan saat itu, di situ tidurnya, ya alasnya sekedarnya, seadanya, bahkan kadang-kadang tanpa alas, ya di atas alas masjid, yakni berupa pasir dan kerikil itu. Kemudian di masjid di Kufah contohnya, pada mulanya masjid itu yang saya gambarkan tadi adalah sebagai sepetak tanah yang tidak ada bangunannya. Tidak ada atap, apalagi atap, temboknya aja tidak ada. Hanya tanah yang dibatasi dengan parit, digali parit sebagai penanda. Ini batas masjid, tempat sujud, tempat beribadah kepada Allah Ta'ala, agar orang yang
akan datang tahu mana batasnya, yang mana ketika akan ke masjid tentunya dalam kondisi hadas besar harus menghindarkan kondisi itu. Hanya batas itu. Sangat sederhana. Tetapi kita lihat hasil dari pendidikan yang bermula dan bersumber dari masjid yang sederhana tersebut adalah Masya Allah masyarakat yang Islami, tokoh-tokoh besar yang menjadi pemimpin dunia. Bukan gengsinya, tapi fungsinya. Difungsikan sebagai fungsi utamanya seharusnya, bukan gengsinya. Adapun terkait dengan pembangunan masjid yang kemudian sangat wah begitu, sempat diskusi sebenarnya ketika di permulaan akan memperluas Masjid Nabawi pun itu adalah diskusional di antara para ulama. Bagaimana, bolehkah inikah? Karena menghiasi masjid adalah hal-hal yang diskusional. Karena fungsi utamanya adalah untuk ibadah. Maka eh, yang pertama kali memperluas dan menjadikannya eh, nampak megah adalah di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Yang saat itu beliau menjadi gubernur Hijaz, sebelum jadi khalifah, gubernur Hijaz di bawah kepemimpinan Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Jadi bermula dari yang sangat sederhana itu. Yang mana kesederhanaan itu, sebagaimana disimpulkan oleh Dr. Hussein Mu'annas dalam tulisannya majalah Al-Arabi tahun 1971, isyarat ini, masjid itu sederhana saja, karena bukan gengsinya, fungsinya. Harusnya fungsinya yang lebih maju dan menjadi uh, ikonnya, bukan bentuknya, bukan fisiknya, tapi kegiatannya yang jadi ikonnya, yang itu menunjukkan, kata Dr. Hussein Mu'annas, mengisyaratkan Islam itu sederhana dan jelas, tidak aneh-aneh, tidak nyeleneh-nyeleneh. Itu gambaran yang beliau tarik dari kesimpulan itu. Ini loh gambaran Islam. Sederhana, jelas, nggak rumit, nggak sulit, nggak susah. Sehingga harapannya adalah tentunya ketika kita ingin menjadikan masjid itu sebagai sumber pembinaan masyarakat, adalah di kegiatannya, di fungsinya kita fungsikan, bukan di gengsinya. Ini yang menjadi poin yang perlu kita jadi perhatikan di masa-masa sekarang ini. Bahkan menghias-hias masjid dengan hiasan yang berlebihan bisa dianggap makruh, bisa dianggap makruh di dalam masjid. Kita bisa lihat dari isyarat beberapa hadis. Yang pertama adalah hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Nasai, dan Ibnu Majah secara sahih. Hari kiamat tidak akan terjadi hingga manusia saling berbangga dalam hal masjid. Juga hadis lain diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah. Akan datang kepada manusia suatu di mana saling berbangga dengan masjid. Itu mereka mendapat umur kecuali sedikit. Nah, ini umur mereka pendek saat itu. Karena akhir kehidupan mereka telah dekat. Hadis lain diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Hibban secara sahih juga. Beliau menyatakan, aku tidak diperintahkan untuk meninggikan bangunan masjid melebihi kebutuhan. Abu Dawud menambahkan bahwa Ibnu Abbas berkata, kalian tentu akan menghiasinya seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani menghiasinya. Di tempat yang lain, Umar memerintahkan untuk membangun Masjid Nabawi dan berkata, aku ingin melindungi orang-orang dari hujan, dan janganlah kamu warnai dengan warna merah atau kuning, sehingga bisa melalaikan manusia. Ini Rawah Bukhari, hadisnya mu'allak. Ini ungkapan sahabat Umar. Poinnya, bangunan masjid itu adalah melindungi dari panas dan hujan, dan bukan pada gengsinya. Ini yang perlu kita tegaskan terkait dengan fungsi masjid sebagai tempat pembinaan masyarakat. Tentunya dalam memfungsikan ini ya kembali nanti fungsi utamanya ibadah, fungsi pendidikan dan yang lain-lain yang akan kita sebutkan yang akan datang. Nah, fungsinya terutama yang paling utama adalah fungsi ta'abbud.
disebut kata masjid dari kata sujud. Tempat sujud itulah masjid. Nah, tempat sujud itu yang utama di masjid. Oleh karena itu, sebagaimana disepakati oleh para ulama seluruhnya, bahwa seorang pria seyogianya salat fardunya adalah di masjid, tanpa eh, memandang siapa dia itu. Salatnya di masjid. Tentunya derajat perintah ini khilafi ya. Kalau di dalam mazhab Imam Syafi'i, masyarakat kita menyatakan perintah itu sunnah muakkadah. Laki-laki itu sholat fardunya di masjid secara jamaah. Nanti kalau di dalam mazhab Imam Ahmad itu sebagai wajib. Artinya kalau nggak sholat jamaah di masjid, sholat di rumah, sholatnya sah. Tetapi dia meninggalkan perintah wajib. Apa yang ditinggalkan? Jamaah di masjidnya. Yang lebih ekstrim lagi, pendapat di dalam Al-Zahiri, Dawud Al-Zahiri dan Ibnu Hazm, syarat sahnya sholat bagi tetangga masjid. Artinya apa? Kalau sholatnya nggak ada uzur apapun kok di rumah, berdasarkan pendapat ini, karena syarat sah, kalau nggak sholat di masjid, ya nggak sah sholatnya. Ini yang paling ekstrim. Ya berdasarkan banyak hadis terkait itu. Artinya kembali bahwa fungsi utama masjid adalah ta'abbud, beribadah. Karena itu memakmurkan masjid yang utama dan paling utama adalah terkait dengan sholatnya. Dengan sholatnya itu. Yang kemudian juga nanti bisa ditambah lagi fungsi ta'abud itu hal-hal lain yang dikhususkan dengan masjid. Contohnya ada iktikaf, ada kemudian bagaimana adab ke masjid, taharah dan segala macamnya. Karena fungsi-fungsi ta'abud. Nah, kita sudah jelaskan secara singkat di atas tadi bagaimana bahwa para ulama mayoritas menyepakati bahwa iktikaf itu hanya di masjid. Yang arti masjid tadi kita perluas, bukan hanya yang kita kenal masjid di masyarakat Indonesia, bahkan musola, musola yang memang dibangun, diwakafkan, didedikasikan untuk tempat sholat, itu juga bisa disebut masjid. Namun lebih utamanya adalah di masjid jami, sehingga orang tersebut tidak perlu meninggalkan musola yang kecil tadi untuk sholat Jumat khususnya. Kalau mungkin sholat jamaah bisa di musola, sholat Jumat yang perlu berpindah. Adapun iktikaf di musola di dalam rumah, maka mayoritas ulama menyatakan tidak. Iktikaf di rumah, kalau rumah itu ada tempat dikhususkan sebagai musola, bukan sebagai tempat untuk iktikaf. Kecuali hanya di mazhab Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah mengizinkan, membolehkan bagi wanita bukan untuk pria, untuk iktikafnya di musola di rumahnya. Sedangkan mayoritas yang lain tidak, tetap iktikaf di masjid. Karena faktanya istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga beriktikafnya di masjid. Bahkan setelah beliau wafat pun iktikafnya juga di masjid. Khusus untuk ibu-ibu tentunya iktikaf di masjid harus disertai oleh suaminya atau dapat izin dari suaminya dengan mempertimbangkan unsur aulawiyat. Unsur aulawiyat itu bagaimana? Menjaga aurat, menghindarkan dari khalwah itu adalah wajib, sedangkan iktikafnya sunnah. Jangan gara-gara ingin iktikaf, kemudian kamu sholat, ternyata di musola hanya seorang bapak iktikaf, ini ibu juga iktikaf sendiri, di situ akhirnya jadilah khalwah, berduaan dalam kesepian, dan itu haram. Maka ini jadi pertimbangan untuk ibu-ibu khususnya. Nah, terkait dengan masjid sebagai tempat ta'abud itu, dia memiliki banyak kaitan dan banyak adab terkait dengan masjid. Bagaimana doa masuk masjid, keluar masjid dengan doa yang khusus. Bagaimana menghormati masjid dengan sholat tahiyatul masjid di masjid selain Masjidil Haram. Bagaimana adab bahwa orang yang hadas besar tidak boleh tinggal di masjid. Kalau hanya sekedar lewat itu memungkinkan. Bagaimana kalau di masjid itu menjaga adab, tidak mengangkat suaranya tinggi-tinggi.
karena ada adabnya mengangkat suara tinggi itu, yang mana eh, teriwayatkan di dalam keputusan apa sahabat Umar, terkait dengan masjid, ketika didapati beberapa orang dan anak itu meninggikan suaranya, maka sahabat Umar membangun tempat tertentu untuk itu. Hah? Namanya rohbah. Hah? Membangun rohbah halaman di masjid, dan beliau menyatakan, ayo yang pingin meninggikan suaranya, silahkan keluar sini. Ini tempatnya. Hah? Ini tempatnya, bukan di dalam masjid. Ini kira-kira gambaran singkat terkait ta'abud. Fungsi utamanya adalah sebagai ta'abud. Fungsi selanjutnya adalah fungsi pendidikan. Nah, selain sebagai tempat utama ta'abud, yang tempat ibadah tadi, tempat iktikaf tadi, iktikaf itu adalah mengisolir diri dari manusia, hanya mengkhususkan untuk Allah Ta'ala, sebagaimana yang dilakukan Rasulullah pada mulanya sempat membangun tenda di dalam masjid untuk menyendiri, tidak berinteraksi dengan manusia lain. Maka kalau dalam pendidikan tentunya lebih terbuka lagi. Pendidikan bukanlah ibadah mahdhah, tapi dia dari bagian ibadat secara umum. Ketika pendidikan itu terkait dengan mengajarkan soal agama, mengajarkan Al-Quran, mengajarkan yang lain-lainnya. Dan di sanalah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam banyak eh, mengadakan taklim, taklim. Karena memang itulah cara beliau, taklim itu menyampaikan ilmu, bukan mungkin yang dipahami taklim yang hanya sekedar mohon maaf, kadang baca Quran, surat tertentu selesai, dikir-dikir. Taklim adalah unsur ilmu yang disampaikan, mayoritas dilakukan di masjid beliau. Ini ada satu kisah terkait dengan masjid juga. Suatu ketika beliau mengadakan taklim di masjid, kemudian mencari seorang sahabiah yang sahabiah ini bukan dikenal sebagai anggota peserta majelis taklim beliau, tetapi sahabiah ini biasa terkenal membersihkan kotoran masjid. Jadi beliau mengumpulkan kotoran masjid, dibuang keluar, gitu. Biasanya selalu lakukan itu, nggak ada. Kemudian beliau bertanya kepada para sahabat, ini mana si sahabiah ini? Sahabiah ini tidak tersebutkan secara pasti namanya di dalam hadis, tapi dikenal oleh beliau SAW sebagai yang biasa membersihkan masjid. Maka para sahabat menjawab, beliau wafat wahai Rasulullah. Beliau wafat, telah meninggal tadi malam. Beliau berkata, loh kenapa saya tidak diberitahu? Lihat bagaimana penghormatan beliau kepada wanita yang mendedikasikan dirinya hanya sekedar untuk membersihkan kotoran di masjid doang. Ya tentunya tidak menyapu atau mengepel, karena memang dari pasir dan kerikil. Ngambil kotoran, daun-daun, sampah-sampah yang berterbangan datang, diambilin. Penghormatan beliau seperti itu. Karena untuk kasus yang lain para sahabat tidak melulu beliau cari mana sahabat ini, terus ketika meninggal dicari-cari, enggak. Kalau yang lain kadang-kadang jenazah itu didatangkan ke masjid untuk beliau sholatkan. Ini enggak, beliau cari malah. Kenapa saya enggak dikabari? Para sahabat menyatakan, karena terjadi malam hari, khawatir mengganggu istirahat Anda, wahai Rasulullah, maka kami urus semua dan telah kami makamkan. Maka saat itu beliau SAW minta diantarkan ke makamnya. Begitu beliau menghormati seorang, mohon maaf ini wanita, ini sahabiah kulitnya hitam dan tidak terkenal secara nama. Namanya tidak disebutkan sama sekali. Dihormati oleh beliau SAW karena mendedikasikan diri untuk masjid. Minta diantarkan ke makam, beliau ke sana mensolatkan salat jenazah, juga mendoakan khusus untuk wanita ini. Nah, kembali lagi, ini tadi adalah selingan karena teringat dengan kasus beliau majelis taklimnya adalah di masjid, kemudian ada biasa wanita membersihkan kotoran yang beliau selalu ingat. Nah, di sanalah mula taklimnya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka
tidak salah kalau menjadikan masjid itu adalah sumber ilmu. Maka nanti akan banyak sekali masjid-masjid yang memiliki kegiatan masjid taklim yang majelis taklimnya akhirnya menjadi jamiah. Salah satu contoh utamanya adalah Al-Azhar. Universitas Al-Azhar itu bermula dari Jami'ul Azhar, Masjid Jami Al-Azhar. Nah, aslinya kan di Al-Azhar itu di zaman Fatimiyah dimulakan dari Masjid Jami, yang Jami itu kemudian namanya Masjid Jami, bahasa kita kan masjid utama, yang kalau sholat Jumat adalah tempat utama apa berkumpul masyarakat paling banyak, dan di situ ada taklim. Yang lazim ada halakoh taklim di masjid, itulah mula pembinaan masyarakat di situ, dan sampai sekarang masih ada di Al-Azhar, kemudian di masjidnya, di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, taklim, halakoh taklim, majelis taklim, halakoh itu masih ada sampai sekarang dan terwariskan. Ya, kemudian kalau di Al-Azhar kemudian muncullah nanti Jami Al-Azhar. Jami Al-Azhar bermula dari kegiatan di masjid. Begitu. Dan inspirasi Jamiah Madinah, kemudian Ummul Qura, nggak jauh berbeda, terinspirasi dari hanya sekedar majelis taklim di masjid. Kadang orang memandang sekedar majelis taklim, tidak. Itulah bermula dari pembinaan masyarakat, dari majelis taklim itu. Kita tidak bisa meremehkan dan tidak bisa mengecilkan nilainya, karena itulah cara beliau berdakwah, menyampaikan ilmunya dari situ, dari masjid itu. Maka masjid adalah tempat pendidikan, tempat taklim, majelis taklim yang pertama. Dan lazimnya adalah ya orang-orang yang dengan rela datang ke masjid adalah orang-orang mencari kebaikan, orang-orang yang memang sudah memiliki benih kebaikan. Dari situlah kita sangat mudah untuk memberikan kebaikan, menyampaikan kebaikan, karena memang mereka adalah orang-orang yang mencari kebaikan. Yang kemudian kita lihat nanti di banyak tempat di Indonesia, masjid memiliki sekolahan, madrasah. Kalau di kampung dulu biasanya masjid dulu punya madrasah. Nah, kalau sekarang kadang-kadang kebalik, ada sekolahan baru punya masjid. Yang tidak apa-apa, yang mana saja, tetapi duanya akan saling berjalan bersama-sama. Baik. Juga di dalam fungsi yang lain adalah fungsi sosial, tempat bersilaturahim. Bahkan masjid itu bisa pernah menjadi tempat merawat mustasfa, sebagai merawat orang-orang sakit dari perang. Pernah juga difungsikan tempat menahan tawanan, diikat di tiangnya masjid. Jadi banyak fungsi yang bisa dilakukan dengan masjid. Namun memang fungsi itu sangat akan dibatasi pada ada hal yang makruh, ada kegiatan sosial yang makruh dilakukan di masjid. Paling tidak makruh kalau nggak dikatakan haram. Contohnya adalah melakukan transaksi jual beli di masjid. Transaksi jual beli di masjid, mencari barang hilang di masjid, itu tegas-tegas memang beliau larang. Terkait dengan mengumumkan barang hilang, maka beliau sampaikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, barang siapa mendengar seseorang mengumumkan hewannya yang hilang di masjid, maka katakan kepada orang ini, semoga Allah tidak mengembalikannya kepadamu, karena sesungguhnya masjid dibangun bukan untuk hal ini. Hadis rawahu Muslim. Dari barang hilang. Ya, ini kelihatannya kegiatan sosial, tetapi dengan tegas beliau melarang hal tersebut. Maka kalau memang masjid tempat berkumpulnya orang banyak, berarti nggak boleh mengumumkan apa-apa dong gitu. Memungkinkan kalau umpamanya ditempelkan di luar masjidnya. Kalau di dalam Subulus Salam, Syarah Bulughul Maram, itu disebutkan bagaimana terkait dengan itu, karena zaman dulu tidak ada alat komunikasi, tempat komunikasi yang paling mudah adalah masjid. Maka yang disebutkan dalam kitab tersebut, ketika seseorang ingin menanyakan sesuatu terkait dengan masalah duniawi seperti contoh tadi, adalah dengan
berdiri di depan pintu, di luar pintu, dan menanyakan kepada orang-orang yang keluar. Baik, itu nanti juga terkait dengan batasan masjid. Ada yang menyebutkan sebagai batas pintu itu, sebagaimana disyaratkan dalam Subul Salam. Kemudian hal kedua, kegiatan sosial yang nyangkut bab ekonomi ya. Bab ekonomi itu jual beli juga mayoritas ulama menyatakan hukumnya makruh. Hukumnya makruh dilakukan di masjid. Hal itu merujuk kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasai dan Imam Tirmidzi secara hasan. Jika engkau melihat seseorang berjual beli di masjid, maka katakanlah kepadanya, semoga Allah tidak memberikan laba atas perdaganganmu. Jadi dua hal tadi didoakan buruk karena memang bukan tempatnya. Nah, oleh karena itulah kemudian para ulama eh, paling tidak menyatakan perbuatan itu hukumnya makruh kalaupun tidak sampai kepada haram. Walaupun untuk kegiatan sosial, ekonomi, dan masjid adalah bisa untuk bersosial, berekonomi, tapi bukan hal yang seperti itu. Bagaimana bersosialnya? Ya tadi, masjid jadi tempat mahkamah, artinya tempat memutuskan pertikaian di masjid bisa dilakukan. Dan itu pernah dilakukan di masa masa para salafus soleh. Sedangkan terkait dengan ekonomi, contohnya terkait dengan pengurusan zakat, ini kan terkait ekonomi, walaupun tidak secara langsung, artinya bukan bisnis ya, tapi ini membantu dan mengatur menjaga ketahanan ekonomi masyarakat muslim. Maka masjid adalah merupakan juga tempatnya untuk melakukan hal tersebut. Juga terkait dengan pendidikan tadi, pendidikan bab ekonomi juga bisa disampaikan di masjid, bukan untuk praktek jual belinya tentunya. Ini adalah hal-hal fungsi secara umum eh, terkait dengan masjid yang merupakan fungsi utamanya adalah ta'abud, tempat ibadah. Oleh karena itu, ketika bisa difungsikan dengan maksimal di sisi ta'abudnya, harapannya kemudian berkah Allah akan turunkan. Kalau berkah turunkan, yang lain-lainnya ikut serta. Karena memang berkah itu adalah dalam ketaatan, berkah itu adalah dalam mengikuti syariah dan sunnah. Ini fungsi masjid. Nah, kira-kira demikian. Ini sudah jam 5.19 terkait dengan itu. Untuk selanjutnya adalah diskusi. Saya tidak memperluas bab fungsi ta'abud, fungsi fikihnya, pertanyaan fikihnya. Ini hal-hal global ya, yang terkait dengan bagaimana memfungsikannya. Masjid adalah sebagai peran utama pembinaan masyarakat Islam. Sebagai contoh di masa Nabi, juga contoh di masa sahabat, contoh singkat dan contoh sedikit, tidak mencakup seluruhnya karena masih banyak sekali contoh-contoh yang lainnya. Untuk waktu dan kesempatan bisa dikembalikan kepada Pak Guru untuk kesempatan tanya jawab. Baiklah, jazakallah khairan pada Ustadz Isnan yang sudah menyampaikan materi yang luar biasa pada kesempatan sore hari ini. Jadi memang fungsi masjid ini tadi disampaikan oleh Ustadz Isnan bukan sekedar bermegah-megahan satu ya. Jadi memang sampai disampaikan sebuah hadis bahwa tidak akan jadi hari kiamat sampai manusia bermegah-megahan dalam membangun masjid. Seperti itu Ustaz. Ya, Jadi memang fungsi masjid ini luar biasa tadi disampaikan bukan cuma sekedar tempat beribadah tapi juga di situ ada pendidikan. Kalau kita lihat hasil pendidikan di zaman Rasulullah luar biasa. Sahabat-sahabat hasil didikannya Rasulullah ini menjadi orang-orang yang pemimpin-pemimpin yang memang pemimpin yang luar biasa dan juga handal. Dan juga fungsi sosial dan juga ekonomi. Langsung saja kali eh, Bapak Ibu sekalian peserta pengajian online pada kesempatan sore hari ini, bagi yang ingin bertanya atau ingin menyampaikan sesuatu, silakan untuk membuka audionya. Kemudian kalau memang eh, ingin menuliskan di kolom chat juga silakan. Kami berikan kesempatan bagi satu atau dua orang penanya pada kesempatan sore hari ini. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya kepada Ustadz Isnan.
Kayaknya udah cukup jelas sih, Ustaz. Iya. Sebenarnya kalau mau bicara bab fikihnya masjid, luas yang ingin dibahas gitu sebenarnya. Tapi karena memang temanya adalah fungsi dalam pembinaan masyarakat, ya tidak menyentuh bab fikihnya. Udah Eh, fikirnya, Ustaz ya. bab fikihnya umpamanya bagaimana terkait dengan umpamanya doa masuk masjid, keluar masjid, bagaimana menghormati masjid, hukum menghiasi masjid, Mm-mm. kemudian apa eh, bertepuk tangan di masjid, bersiul, bahkan nonton film di masjid, banyak hal-hal terkait itu. Nah, iya benar, Ustaz. Nah, Sewa. Ustaz ini mungkin saya ingin sedikit ini, Ustaz, penjelasan juga mengenai fungsi masjid sebagai ta'abud tadi, Ustaz ya. Ya, Jadi memang kalau kita lihat masjid-masjid yang ada di sekitar kita ya, mungkin ya, Ustaz ya. Kalau kita lihat habis sholat langsung dikunci. Kemudian kalau ada kegiatan-kegiatan juga kalau bisa jangan di dalam masjid. Jadi kalau kadang-kadang kalau tadi Ustaz sampaikan kepada kita semua bahwa masjid itu memang kegiatannya sebagai sosial, ekonomi, bahkan kalau ada permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat, bisa jadi masjid bisa dijadikan sebagai tempat untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Nah, kalau Ustaz lihat seperti itu, Ustaz, dengan kondisi masjid-masjid yang ada, memang bangunannya jauh dari yang tadi sampai Ustaz sampaikan. Bahkan masjid di zaman Rasulullah hanya berupa parit. Kalaupun ada tiang, hanya tiang berupa tiang korma, Ustaz ya. iya. Dan atapnya pun terbuka. Kalau kita lihat memang masjid-masjid yang ada di sekitar kita kan sekarang ya banyak yang luar biasa megahnya. Jadi fungsi masjid sebagai tempat ibadah juga tempat rekreasi. Mungkin tambahkan isu Ustaz ya, tempat rekreasi juga. Ustaz. Rekreasi rohani, iya, karena masjid adalah rumah kita mencari ketenangan. Ketenangan Ustaz ya. Iya, baik. Nah, ini Sat, untuk apa ya, upaya penyadaran itu gimana Sat ya? Supaya masjid ini bisa dikembalikan fungsinya yang tadi Sat sampaikan sebagai pendidikan, sosial, dan ekonomi. Kayaknya memang mungkin pemahaman dari masyarakat yang sekedar ya masjid pokoknya sholat, udah habis itu kunci. Mungkin bisa ditambahkan Sat. Eh, Mungkin terkait dengan hal tersebut adalah memperbanyak kebacaan terkait dengan sirah apa yang pernah dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam masjid. Karena kalau kita ingin berkata apa sih yang memungkinkan dilakukan di masjid, mungkin ada orang yang ada rasa-rasa takut, takut salah mungkin. Ya. Takut salah apakah ini boleh dilakukan di masjid atau tidak. Oleh karena itu, kalau kita membaca sirah, kita akan banyak tahu bagaimana memfungsikan masjid itu di banyak fungsi, bukan hanya sekedar untuk sholat dan selesai lalu dikunci. Nah, ya contohnya pernah masjid itu digunakan sebagai tempat untuk me- meletakkan menempatkan tawanan perang, ditaruhnya di masjid itu kan nggak secara logika nggak nyambung dengan apa ta'abud sama sekali, tetapi itulah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, meletakkan tawanan di situ, kemudian tiap hari Rasulullah salam kepada beliau, disalamin bagaimana kabarmu, akhirnya luluh dan masuk Islam juga. Kemudian juga umpamanya ya kalau soal taklim itu sudah kita nggak perlu banyak contoh mungkin ya, nggak perlu banyak contoh. Tetapi kalau bab kodok apa memutuskan pertikaian atau istilahnya permasalahan di dalam masyarakat, bermusyawarah di dalam masjid, itu juga merujuk kepada beberapa kasus yang terjadi. Ketika terjadi eh, bahkan soal ini contohnya ya, eh, ketika terjadi masalah kekeringan, ngadukannya Nabi pun di masjid. Kering itu kan nggak ada kaitan dengan ibadah, masalah tanaman kering. Bahkan itu posisi beliau sedang menyampaikan taklimnya di atas mimbar. Kekeringan kan nggak ada kaitannya dengan masjid aslinya. Soal tanaman, soal cocok tanam itu nggak ada kaitannya dengan masjid, tapi sampaikannya juga di masjid. Kemudian juga pernah dilakukan semacam latihan perang lah kalau boleh kita sebut
penduduk pendatang Muslim dari Habasyah, Ethiopia, sempat melakukan tarian perang itu di dalam masjid. Dan Nabi SAW melihat dan beliau biarkan. Juga Ibunda Aisyah nontonnya dari balik tubuh Rasul sampai bosan. Baru setelah Ibunda Aisyah bosan, beliau pergi bersama Ibunda Aisyah. Di dalam masjid dilakukannya. Dan hadisnya pun sahih begitu. Jadi untuk itu mungkin perlu ditampilkan apa ya, contoh-contoh tersebut diinformasikan lebih luas lagi sehingga orang memiliki gambaran, oh ternyata masjid itu banyak fungsinya, bukan hanya sekedar sholat lalu dikunci. Memang Pak Guru, ada beberapa kasus itu cerita ke saya karena merasa marbotnya dipersalahkan kunci masjid. Ya menurut saya sih kurang tepat. Tetapi ada alasannya. Ngomong, ini gimana ya, saya dikunci, saya disalahkan, nggak dikunci juga salah. Salahnya bagaimana? Karena memang ada hal-hal yang bernilai sekarang itu. Kalau zaman dulu mau nyuri apa di masjidnya Nabi? Nyuri pasir. Tidak juga kan? Sekarang ada banyak hal-hal itu, maka saya sampaikan paling enggak kalau ruang utama terkunci, yang bagian luar ada toilet, ada serambi, ada itu jangan dikunci. Itu buat orang istirahat, nyari ketenangan, banyak kegiatan-kegiatan lain memungkinkan di situ. Itu mungkin paling hanya itu yang saya sampaikan karena memang alasannya untuk menjaga sudah beberapa kali kecurian ceritanya di tempat itu. Akhirnya ya itu tadi, kadang-kadang ada yang nyalain masjid dikunci-kunci ya. Ya, itu tadi akhirnya ambil jalan tengahnya, bagian utamanya dikunci yang mungkin menarik perhatian orang untuk mengambil itu disimpan, dikunci, tetapi tetap ada wilayah yang tetap terbuka. Wilayah yang tetap terbuka itulah yang nanti bisa dimanfaatkan ya untuk orang mencari rumah keduanya kan, mencari ketenangan, kedamaian di masjid atau mungkin untuk kegiatan-kegiatan yang lainnya mungkin di luar agenda internal masjid ya boleh di tempat itu ya kadang-kadang itu alasannya Pak Guru bukan karena yang lain alasan untuk menjaga harta. Iya benar Ustadz, emang banyak kejadian seperti itu Ustadz ya. Iya. Pengennya apa namanya biar orang masuk masjid kemudian beribadah bisa dalamnya, tapi ternyata yang namanya pengurus juga punya kekurangan. Salah satunya adalah nggak mungkin mengawasi semua orang. Iya. Akhirnya udah dikunci karena memang pernah beberapa kali terjadi kehilangan itu saat. Betul Tapi betul. memang pengalaman saya saat kalau saya lagi jalan-jalan pergi pergi kemana saat mau buang air kecil sebagai salah satu contoh nih saat. Hah? Yang satunya yang saya cari adalah masjid saat atau pom bensin ya. Iya iya. Juga. Dan kalau kita misalnya mau pergi jauh, kalau kita kecapean, paling enak memang istirahatnya di masjid. Nah, itu dia fungsi Ya, itu dia yang sosialnya. saya sampaikan tadi. Memang kalau ruang utama dikunci, kalau bisa yang beranda, samping dan sebagainya atau toilet jadi kunci karena memang bisa jadi orang ingin istirahat, ingin buang air kecil atau ingin ngobrol-ngobrol di masjid. Iya betul Tapi betul. satu lagi nih ada yang bertanya nih, yaitu bagaimana fenomena masjid zaman now dan juga tentang bagaimana non-Muslim yang ikut masuk ke masjid, bagaimana hukumnya, Ustaz? Oh, baik baik. Ya. Istilah masjid diror ya. Kalau masjid diror itu di zaman dulu memang di sejarah Nabi ini kan dibangun oleh orang-orang yang niatnya dari semula adalah jahat. Dari semula adalah niat jahat memecah belah kaum muslimin. Nah, ternyata masjid diror itu juga eh, kalau yang disebutkan oleh penulis buku sebentar ini bukunya Daurul Masjid fil Islam, nama bukunya demikian. Itu memang ada usaha-usaha untuk eh, membuat masjid tandingan. eh, Masjid tandingan. Yang maksud masjid tandingan itu adalah eh, yang dilakukan oleh non-Muslim untuk memecah kaum muslimin. Yang beliau contohkan itu adalah seperti munculnya eh, Ahmadiyah, Ahmadiyah Qadian. Itu disebutkan sebagai bagian dari itu. Dia sebutkan ada tiga contoh dari penulis.
ada Al-Bahaiyah, ada Al-Agakaniyah atau Ismailiyah, dan Al-Qadianiyah. Ini disebutkan dalam buku Daurul Masjid fil Islam. Itu adalah bentuk dari usaha untuk mengecilkan dan mengerdilkan masjid dari masjid itu sendiri. Dibuatlah masjid-masjid yang memecah belah kaum muslimin. Ya, itu mungkin gambaran yang disebut sebagai masjid diror yang sekarang itu. Kalau masjid diror dulu memang dulu yang membuat adalah orang-orang yang bukan muslim sesungguhnya. Ya, nampaknya muslim tapi dalamannya bukan muslim, membuat masjid untuk memecah belah kaum muslimin. Nah, kemudian tiga aliran tadi yang membuat adalah penjajah. Nanti bisa dibaca sejarah Ahmadiyah Qadian itu bagaimana secara detail, juga Bahaiyah, juga Agakhoniyah, Agakan dari kata Agakan, Agakhoniyah atau Ismailiyah. Ini adalah aliran-aliran yang kemudian dibuat, yang mereka juga punya masjid-masjid tersendiri. Ini gambaran dari masjid Tiror kontemporer, kontemporer, Eh, yang jelas-jelas itu diinisiasi oleh mereka itu sebagai musuh-musuh Islam. Ah, yang juga apa di luar cerita atau kejadian ini yang di masyarakat itu terjadi kadang-kadang ketika berbeda pengurusan masjid. Kadang-kadang terjadi, saya ketemu beberapa kali itu. Jadi di masjid itu ada beberapa model pemikiran yang berbeda, mereka bersaing untuk menguasai masjid. Waduh, ini yang kadang-kadang menjadikan masjid itu kurang enak rasanya ketika di situ. Nah, ya memang perlu kesadaran bersama, perlu toleransi bersama. Memang faktanya kadang kadang berbeda-beda di masyarakat kita ini berbeda-beda kan. Untuk toleransi dan untuk saling menerima inilah perbedaan yang ada, tapi kita sama-sama Muslim. Ya perlu penyadaran bersama lah intinya. Yang ini bukan masjid diror, tapi kadang-kadang terjadi doror. Doror itu ketidakbaikan di dalam masjid itu karena persaingan itu. Sampai di satu masjid, saya tidak sebutkan namanya, ada jamaah itu saya kenal orangnya rajin ke masjid bertahun-tahun. Belakangan nggak nampak. Akhirnya saya tanya kepada pengurus kenapa. Ya terjadi slack dengan pengurus karena beda pandangan dan segala macam. Kan gara-gara itu akhir terjadi doror. Kalau nggak diror, doror. Doror itu ketidakbaikan di masjid itu. Walaupun tidak diniatkan masjid itu untuk membuat perpecahan dan permusuhan dalam Islam. Baik, itu kira-kira. Jadi dalam buku Darul Masjid apa? Dalam kitab Darul Masjid fil Islam disebutkan salah satu gambaran masjid yang dibuat untuk memecah belah itu adalah dengan diadakan aliran Bahaiyah, Aghakaniyah, Ahmadiyah, Qadianiyah, itu memang ditujukan untuk itu yang diinisiasi oleh para penjajah. Baik itu untuk diror. Kemudian untuk yang kedua, baik. Apa Ustaz? Ya, Ya, sepertinya memang udah jelas Ustaz. Dan ini pertanyaan. waktunya Ustaz, khawatir di Bapak Ibu sini mau persiapan. Oh, ya, ini yang Persiapan terakhir ini. berbuka, tapi insya Allah udah jelas, tapi kan mungkin ada Ah, tambahan sedikit Ustaz. ya, pertanyaan terakhir ini, bagaimana hukum apa non Muslim masuk masjid? Secara umum masuk masjid memungkinkan selama menjaga kebersihan itu aja secara umum. Untuk detailnya nanti boleh di luar kali. Baik, baik. Ya Iya, Ustaz, jazakallah informasi dan juga ilmu yang sudah disampaikan kepada kita semua. Karena waktu juga nih Ustaz, ini Bapak Ibu sekalian mungkin ada yang ingin menyiapkan untuk berbuka atau ingin ada aktivitas yang lain. Tapi saya yakin yang sudah disampaikan Ustaz Isnan sudah jelas buat kita semua. Terima kasih atas semua penjelasannya dan juga jawabannya Ustaz Isnan. Yang mudah-mudahan bisa kita amalkan dan juga kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu dalam bagaimana memfungsikan masjid sebagai tadi ta'abud, kemudian pendidikan, ekonomi dan juga sosial dan lain sebagainya. Oke, Ustaz, kita
tutup saja dengan berdoa. Silakan Ustadz Isnan untuk memimpin membaca doa. Baik, Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin hadirat sekalian, di kesempatan sore ini mari kita berdoa bersama dengan wasilah thalabul ilmi kita ini. Semoga Allah kabulkan semua hajat dan niat baik kita semua, baik untuk urusan dunia maupun akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Walakal hamdu ya maulana ya ma'bud. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin fil awwalin. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin fil akhirin. Wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulina ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka anta Allahu alladzi la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nari wal afwa ila hisab. Allahumma arham mautana washfi mardana wa afi mubtalana wansurna ala man zalamana. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ya, terima kasih kepada Ustadz Isnan dan juga Bapak Ibu sekalian yang hadir pada kuliah online sore hari ini. Kita tutup saja dengan sama-sama membaca lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Dan kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.